membawakan lagu-lagu kita bertiga tanpa ada huru-hara lainnya. Jadi kita benar-benar bisa memperlihatkan lagu-lagu kita dengan artinya dengan baik dan dengan para fanbase juga. Jadi tidak ada perantara orang lain, dan akhirnya kita juga sempat ngobrol beberapa kali ke manajemen, ke label juga, dan akhirnya kita bisa membuat sebuah pertunjukan as Senandika. Dan Senandika itu kalau misalkan banyak yang tanya, kita lebih ke konsep sebenarnya, karena kita memang lahir dari sebuah soloist. Jadi Senandika itu adalah konsep kita bertiga, dan nantinya pasti penampilannya akan ada sesuatu hal yang berbeda. Senandika. Jadi Senandika itu terbentuknya di bulan 5, di bulan Mei. Dan waktu itu memang kita berawal dari sebuah angan-angan liar aja, karena waktu itu kita lagi merayakan perilisan lagunya Tama. Dan waktu itu memang kepikiran untuk gimana kalau misalkan kita mengadakan sebuah showcase. Hanya sekadar itu aja, showcase yang dimana kita bisa membawakan lagu-lagu kita bertiga tanpa ada huru-hara lainnya. Jadi kita benar-benar bisa memperlihatkan lagu-lagu kita dengan artinya dengan baik dan dengan para fanbase juga. Jadi tidak ada perantara orang lain, dan akhirnya kita juga sempat ngobrol beberapa kali ke manajemen, ke label juga, dan akhirnya kita bisa membuat sebuah pertunjukan as Senandika. Dan Senandika itu kalau misalkan banyak yang tanya, kita lebih ke konsep sebenarnya, karena kita memang lahir dari sebuah soloist. Jadi Senandika itu adalah konsep kita bertiga, dan nantinya pasti penampilannya akan ada sesuatu hal yang berbeda. Senandika. Berarti Senandika ini belum bisa dikategorikan atau disebut trio atau grup gitu. Itu seperti apa sih? Konsep yang kita jual, yang tadi Kenuka bilang, konsep yang kita jual dari yang tadinya teman-teman mungkin biasa ngeliat kita nyanyi, oh ini sebagai Nuka, sebagai Samuel, sebagai Tama, di Senandika ya kita jual konsep kita nyanyi bertiga. Jadi pun nanti ada lagu-lagu, misalnya ada lagu Nuka atau lagu Sam yang nyanyi kita bertiga. Jadi kita kasih warna baru, kita kasih konsep baru. Dan intinya kalau yang kita udah punya, kalau di panggung kita bertiga itu Senandika intinya. Jika misalkan di panggung atau di showcase nanti kalian membawakan salah satu lagu, terus lagu dari salah satu kalian, lalu kalian nyanyi bertiga, itu dengan aransemen barukah? Kalian selalu explore aransemen untuk setiap lagu yang tadinya untuk sendiri, ini untuk bertiga gitu, seperti apa? Itu menjadi salah satu challenge juga, tapi salah satu hal yang seru juga, karena kita terbentuk dari soloist juga, dan kita juga punya lagu sendiri-sendiri. Jadi itu semacam challenge, tapi juga sebuah pengalaman baru untuk kayak mengubah beberapa aransemen untuk lagu yang sendiri jadi bertiga gitu. Dan gimana sih caranya bisa nge-engage para penonton gitu, karena kan kita bertiga gitu lah, yang lagunya biasa punya sendiri kita bikin bertiga gitu. Tapi sudah kepikiran buat lagu yang memang untuk bertiga nggak? itu sudah diperbincangkan, benar. Sedang diperbincangkan. Cuman kalau boleh jujur, kita nih dari dua label yang berbeda. Jadi Sam sama Nuka sama dari Hits, aku dari label lain. Jadi untuk mempertemukan, kan di belakang kita banyak orang-orang yang selama ini udah ikut dukung kita. Jadi untuk mempertemukan semuanya satu arah, satu suara musik Senandika ini mau kemana, itu masih di dalam proses. Tapi teman-teman kalau memang pengen ya kita minta doanya. Doakan aja, doakan. Ada kesulitan gak sih, kita kan dari solo nih, terus tiba-tiba bertiga, udah bangun chemistry-nya tuh gimana? Pasti kan sempat ada ego-ego karena biasa solo nih. Untuk menyelaraskan ego sebenarnya itu memang awalnya sedikit sulit. Apalagi kita bertiga ada solois yang benar-benar berdiri kokoh banget masing-masingnya, dan kita punya mood dan tone suara yang berbeda juga. Jadi mungkin karena kita sering ada promo di luar kota, kita sering bercanda bareng, jadi secara tidak langsung kita sudah membangun chemistry-nya itu dari lama, dari perlahan, bahkan dari beberapa tahun yang lalu kita juga udah ketemu. Dan mungkin pada saat akhirnya dibentuk konsep Senandika ini, kita lebih mudah untuk menyamakan ego aja. Jadi nggak yang kita fresh dari baru kenal, baru ketemu, terus oh ini masih ada pemikiran baru, aku masih ada yang lain, Tama masih ada yang. Jadi kita emang awalnya udah komit, oke, ini Senandika, kita udah ngobrolin, egonya nggak boleh dipakai sendiri-sendiri, kita harus ditemuin jalan tengahnya. Dan alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar semuanya, dan mungkin
bisa dilihat hasil dari kerja keras latihan kami semua di tanggal 20 nanti. Pak, tapi dari kalian bertiga yang awal mula ngajak collab yuk siapa? Ini bertiga aku ya. Enggak, maksudnya yang punya ide liar yang tadi aku omong angan-angan. Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya dari penggemar kita. Jadi salah satu Iya, dari iya. mereka ada yang bilang waktu itu di live chat, kalian bikin konser aja bertiga intimate. Terus aku bilang, mau nggak gitu. Karena seru juga. Biasanya yang mungkin tadi Nuka udah sebut, kita biasanya punya showcase yang dibikin sama manajemen, tapi karena kita harus berbagi durasi sama 10 lebih talent, jadi kita cuma bisa mungkin 2 maksimal 3 lagu yang kita bawain tanpa dialog, tanpa kita nggak punya kebebasan sebesar itu untuk berkreativitas. Karena yang aku bersyukur dari kita bertiga tuh punya satu visi bahwa orang bisa punya konsep mereka dengar kita di Spotify, tapi setiap kita bawain lagu kita live, kita pengen kasih sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya sama aja, mendingan mereka dengerin dari rumah tanpa keluar duit, keluar biaya gitu. Jadi menurut aku dari itu salah satu yang akhirnya memudahkan, karena kalau semangatnya nggak sama kan susah Kak. Kayak yang satu pengen dianeh-anehin, tapi yang satu kayak ya udahlah biasa aja. Kalau gitu pasti akan lebih susah prosesnya. Benar. Nah, untuk menghindari yang kayak gitu, kalian mempercayakan arranger gak sih untuk mungkin nge-arrange segala sesuatunya, lalu ngebagi part kalian nih yang tadinya lagu solo menjadi bertiga? Aku rasa Senandika itu nggak kita bertiga doang. Aku rasa banyak orang-orang lain di keliling kita yang benar-benar ngebantu kita secara luar biasa. Karena kan ini pertama kali juga kita ngebuat sebuah grup. Kita juga butuh orang-orang hebat lainnya. Dan kalau di musik kita punya MD kita juga, Kak Doni. Dan ada tim-tim dari Star Media juga, ada tim dari Opal juga yang ngebantu kita semua. Dan aku rasa kalau tanpa mereka, sebuah aransemen musik atau sebuah konten kita, marketing kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku rasa aku beruntung sih kita punya mereka gitu yang ngebantu kita di situ. Kalau soal genre, Senandika akan samakah dengan project kalian solo atau beda mengusung genre apa di Senandika? Jelas tidak, tapi ditunggu aja gitu. Ditunggu aja nggak sih itu? Jelas tidak. Mungkin enggak ya? Enggak, jadi memang awalnya Gue mesti nanya, mungkin enggak ya? jadi memang awalnya hal ini sempat kita discuss di beberapa pertemuan awal, karena memang Senandika ini kan mungkin kalau orang lain lihat dari gambaran besar, suara Sam, Nuka dan juga Tama itu mungkin berbeda tapi tidak yang signifikan banget. Cuman kalau misalkan emang digali lebih dalam, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwa lagu ini memang lagu Sam, ini memang lagu Nuka, dan ini lagu Tama. Nah, Senandika ini kita mencoba untuk menemukan satu genre di tengah yang dimana suara Sam, suara Nuka dan Tama juga bisa masuk. Mungkin kalau kita kotakan untuk genre R&B, blues atau jazz atau pop, itu kita mungkin belum bisa kasih gamblang secara nyata sekarang. Cuman mungkin aku bisa kasih awalannya seperti itu. Irisan kita. Ya, jadi kita emang udah merangkum warna suara kita bertiga jadi satu di Senandika. Dan kalau boleh nambahin, pada akhirnya nanti yang gue lihat sih dari kita udah latihan beberapa kali ini, mau kita bawa genre apapun, mau lagu itu pop, misalnya kita lagi nyanyiin lagu Nuka atau kita nyanyiin lagu Sam yang ada bossa novanya, tapi gue tetap merasa saat gue nyanyi itu kedengaran seperti gue, saat Nuka nyanyi kedengaran seperti Nuka, karena pada akhirnya kita nggak meninggalkan cara bernyanyi kita masing-masing. Jadi mungkin nanti kedepannya saat kita udah punya lagu, mau genre apapun itu, selama masih Nuka, Sam dan Tama yang nyanyi, ya pasti teman-teman semua masih bisa kedengeran, oh ini Nuka nih, ini Sam, ini Tama. Masih berasa masing-masing. Ya. Nah, pemilihan nama Senandika sendiri artinya apa? Senandika itu sebenarnya bahasa Sanskerta yang artinya isi hati yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya. Itu artinya. Sebenarnya memang itu inline juga sama showcase yang pengen kita buat, sama visi misi yang pengen kita buat. Kita pengen kasih tahu gitu kayak isi hati seorang lelaki itu juga perlu diomongin juga gitu loh. Kita juga perlu membicarakan sesuatu kepada para perempuan, dan kita pun juga mau mendengar gitu apa isi hati dari perempuan gitu. Jadi mungkin dari nama itu aku yang ngasih ide untuk ngambil nama yang pas, kayaknya Senandika ini adalah nama yang cocok gitu. Terkait showcase tanggal 20 besok, mungkin boleh cerita ini konsepnya nanti gimana, kan kabarnya intimate, kenapa pilih intimate? Karena untuk showcase nanti kita
judulnya adalah Dari Cerita Untuk Perempuan. Ya. Cerita itu menggambarkan kita bertiga karena nanti medianya adalah kita para lelaki yang akan bercerita lewat lagu kita. Dan sebenarnya kenapa intimate dan kenapa penontonnya semuanya perempuan adalah karena mayoritas fanbase kami tidak bisa dipungkiri adalah perempuan. Ya. Jadi meskipun ada yang laki-laki, cuman itu perbandingannya kayak 1:100 lah. Dan memang itu setelah kami pikir ulang, itu adalah sebuah konsep yang menarik juga. Kita juga udah discuss sama tim dari manajemen, dari label dan juga dari Opal. Dan waktu itu mereka bilang setuju dan tertarik dengan konsepnya. Jadi kita memang konsepin untuk intimate karena kita suka sesuatu hal yang bersifat privacy. Kita suka orang-orang yang datang itu benar-benar menghayati dan bisa masuk ke dalam jalan ceritanya. Jadi kami berharap pertunjukan yang kami ucapkan saat ini bisa sampai ke hati teman-teman yang nantinya akan datang. Amin. So far persiapannya udah seperti apa sih Kak? Showcase sama Lumpur. Sudah sangat siap ya, amin. 90% lah. 90%. Ya. Karena ini hari ini kita udah GR terakhir. Sebelum nanti kita GR di tempatnya langsung besok. Jadi ini semoga semuanya udah rantumnya udah aman sih. Amin. Siap nggak siap harus siap. Baju tapi belum dapat. Nggak usah. Jujur aja. Karena ini salah satu konsep yang kita tawarkan juga, kita ada 3 baju. Jadi ribet carinya. Jadi semoga nanti kita pakai baju tanggal 20. 90%. Iya. Mau kita pakai baju. Bawain berapa lagu? Kita ada 15 lagu in total, Yes. tapi 15 lagu itu ada 2 lagu yang sebenarnya medley. Jadi itulah yang kita usahakan untuk teman-teman kita kasih sesuatu yang baru. Yes. Dan semoga 15 lagu ini kita kemas di beberapa fase yang berbeda, cuman nggak akan kita spill dulu. Cuman karena kita tuh punya lagu yang berbeda-beda, cuman kalau diurut-urutkan lagu-lagu ini tuh bisa punya benang merah yang sama. Jadi kenapa dibilang Dari Cerita Untuk Perempuan, kita pengen orang yang datang pada tanggal 20 itu kayak baca buku. Jadi mereka datang mulai dari lagu pertama itu chapter 1, terus pindah ke bab kedua, pindah ke bab ketiga, terus mereka pulang, mereka dapat intisari buku ini apa gitu. Tapi kalau bicara intimate kan ini konser yang nggak biasa, yang untuk menawarkan sesuatu yang beda dari konser biasa. Nah, apa yang akan kalian berikan ke fans para perempuan semua ini? Hal apa yang beda dari konser biasa? Hal intim apa yang akan kalian di luar lagu yang bercerita tadi ya? Mungkin kebalikannya, kalau orang bilang intimate mungkin kita akan banyak dialog, cuman kita udah sepakat untuk menempatkan sesi kita berdialog sama mereka tuh di satu sesi khusus. Jadi lagu kita akan back to back, jadi tanpa ada dialog. Biasanya kan kalau kita manggung 1 lagu atau 2 lagu terus peralihan ada obrolan. Ini enggak, kita pengen mereka denger dulu, baru nanti di ujung kita ada games, ada chat-chat. Dan ada satu treatment khusus di 1 lagu yang kita nggak mau kasih tahu dulu. Tapi untuk 1 perempuan beruntung nanti kalian doa yang banyak aja sebelum hari H, semoga kalian yang mendapatkan keberuntungan itu. Apapun itu, doain aja dulu. Dari segi persiapannya nih Kak, mungkin dari Katama, Kanuka, Kasel, ada ini nggak sih kayak ritual khusus untuk jaga, apalagi buat ini semakin sibuk ya dan udah mendekati hari H, kira-kira ada persiapan Nuka tetap sholatnya tetap oke banget. Mungkin jaga suaranya, fisiknya seperti apa dari kalian bertiga? Mungkin kalau apa yang harus dijaga nggak jauh berbeda saat kita masing-masing ada acara juga, ada panggungan juga, karena memang konsepnya kurang lebih akan sama kayak kita off air atau on air, tapi mungkin ini kan karena showcase dan kita bertiga yang juga terjun ikut untuk membuat showcase-nya juga, jadi kita sudah ngerasain pusingnya, kita sudah ngerasain banyak diskusinya juga, jadi mungkin lebih ke mental ya sebenarnya. Mental ya, tanggung jawabnya lebih tinggi lagi sih untuk harus prepare baik dari kesehatan mental atau fisiknya gitu sih. Karena kalau misalnya kita panggung biasa kan kita tinggal datang GR udah ada IO yang nyiapin tempatnya. Kalau ini kayak berasa walaupun maksudnya kita dibantu juga sama tim manajemen, cuman semua kita rembukan bareng dari nol. Berarti lebih berasa capeknya. Berasa nyari uangnya juga berasa. Ini uangnya berasa, semuanya berasa. Buat jaga suara kira-kira gimana sih Kak? Ada ritual khusus nggak sih buat dia stabil, apalagi udah deket-deket nih? Makan gorengan sih yang pasti. Ya, Jujur gak ada lagi ya? Apa harusnya iya? Kalau yang lebih ke pantangan kan masing-masing orang beda ya. Mungkin ada yang emang sorry maaf.
ada yang mungkin tiap orang dia bisa makan gorengan nggak apa-apa, cuman ada yang nggak bisa juga. Cuman kalau kita bertiga mungkin sudah tahu masing-masing boleh dan tidak bolehnya, jadi kita percayakan ke pribadi masing-masing. Cuman mungkin yang aku tangkap adalah kalau emang sudah saatnya istirahat pita suara, kita memang nggak pakai pita suaranya, karena sebenarnya itu adalah ya Aset. kita kan tergolong atlet dan juga aset ya, jadi Iya. otot-otot kita yang dipakai itu kalau emang sudah diistirahatkan dulu gitu sih. Ya benar, itu sih persiapan. Krusial banget. Bang, Leo? Cukup. Oh, oke. Siap. Oke. Audio Jungle.